Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya Bu Nina ucapkan terima kasih karena teman-teman berkenan menunggu Bu Nina untuk mengirimkan review tugas yang ketiga. Dan Bu Nina juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan tugasnya tepat waktu. Oke, hari ini Bu Nina akan menyampaikan review atas tugas-tugas yang sudah masuk. Jadi dalam pengamatan secara umum, Bu Nina melihat memang ada beberapa orang yang mengalami peningkatan ya kualitas karyanya. Namun ada juga yang masih stagnan. Jadi fungsinya kita bisa melihat karya-karya teman-teman kita adalah supaya kita bisa membandingkan. Oh, kalau teman kita ini sudah ada yang bisa bikin sebagus itu, berarti posisiku di mana ya gitu ya. Jadi harapannya melalui kegiatan review ini kita tidak hanya mau meminta gitu ya atau mendapatkan saran dari Bu Nina, tapi juga bisa melihat karya-karya teman-teman yang lainnya sebagai motivasi dan juga inspirasi. Oke, kita mulai ya dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini yang pertama. Oke, ini adalah tugas yang menurut Bu Nina bisa dikatakan sebagai tugas yang mati gaya, tapi minim usaha, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kerapiannya untuk mengerjakan hurufnya, lalu setelah itu tidak ada quality control, area kerjanya masih kelihatan apa namanya tetap kotor dan juga ini kemampuan untuk mengendalikan kuasnya juga masih belum terlatih. Jadi ini adalah tugas yang buat Bu Nina tuh definitely no gitu ya. Kalau Anda merasa Anda baik-baik saja mengumpulkan tugas seperti ini, sepertinya harus refleksi lagi gitu ya. Apakah saya sudah pantas masuk di minggu ke-10 perkuliahan di jurusan seni rupa ini gitu. Karena kalau kualitas Anda masih seperti ini dan Anda masih merasa tidak ada yang salah kalau dikumpulkan, berarti yang salah itu adalah diri Anda. Apakah Anda cocok atau enggak ya masuk jurusan seni rupa? Silakan direfleksi, saya persilakan Anda untuk mengulang. Dan juga teman-teman lain nanti kalau seumpamanya ketika di review ada masukan, lalu teman-teman kepingin mengulang, melakukan revisi, Bu Nina persilakan melakukan revisi, Bu Nina tunggu sampai ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi revisi boleh dikirimkan sampai kapanpun, asalkan sebelum memasuki masa ujian akhir semester. Kita lanjut ya. Nah, ini juga menurut Bu Nina masih butuh latihan lagi ya untuk membuat struktur huruf yang baik gitu karena Anda memilih huruf yang memang ada unsur lengkungnya dan di sini Anda gagal. Nah, sebelumnya ketika Bu Nina menyampaikan mengenai huruf tekstur atau huruf yang diisi dengan motif, Bu Nina mengharapkan teman-teman mengisi full bagian stem-stem yang ada di dalam huruf ini dengan motif atau tekstur tertentu. Kalau seumpamanya teman-teman memilihnya ada bagian yang lubang seperti ini ya, jadi tidak terisi. Nah, ini kesannya jadi tidak tampak. Jadi tujuan utama kita untuk menguatkan kata melalui visualisasi tekstur atau motif itu tidak tercapai. Gitu ya. Jadi ini juga masih jauh dari ekspektasinya Bu Nina ya. Jadi nilainya belum bisa maksimal. Nah, ini sudah baik gitu ya. Cuman masukkan saja lain kali ketika mengumpulkan karya akhirnya, karena teman-teman harus mengumpulkan dalam bentuk foto, mohon difoto dengan kualitas yang baik. Sebaik apapun karyanya, kalau teman-teman mengirimkan fotonya itu pas-pasan, ya nanti hasilnya nggak akan bisa maksimal. Jadi kalau karyanya sudah bagus, teman-teman ngerasa sudah putting effort yang paling maksimal gitu ya, udah ngasih usaha yang paling maksimal untuk menghasilkan karya itu, maka pastikan juga teman-teman ketika mengirimkan karya itu juga dalam kondisi yang paling oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini secara kualitas sudah sangat baik, sudah apa namanya memenuhi syarat begitu. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa ditambahkan highlight ya. Jadi kalau gelap terangnya ini sudah tercapai, kerapiannya juga sudah baik, tapi mungkin bisa ditambahkan highlight. Highlight itu adalah bagian yang berwarna terang gitu ya. Jadi kalau soalnya kita kepengen ada warna-warna terang gitu, kita bisa lihat mungkin ya. Ini karena Bunda pakai alat yang sederhana. Nanti ditambahkan seperti ini, nih efeknya akan lebih berbeda gitu ya. Jadi selain efek gelap terang juga bisa diberikan highlight. Oke, ini adalah tugas yang masuk dalam kategori baik ya. Jadi ini dinilai A oleh Bu Nina. Cuman lain kali teman-teman mohon diperhatikan kalau memotret karyanya. Jadi jangan sampai
bagian-bagian seperti ini nih menutupi karya gitu ya, diedit dulu lah ya, diedit dulu supaya karyanya tuh bisa bersih, bisa clean, bisa maksimal. Oke, karya ini sudah sangat baik, struktur huruf yang dipilih adalah huruf yang tebal, jadi ini sangat menguntungkan untuk diberi isian berupa motif atau tekstur, jadi keterbacaannya juga tercapai. Jadi teman-teman lihat meskipun ada warna putih di sini yang sama dengan background, tapi karena dia dibarengi dengan kombinasi warna-warna yang lain, jadinya keterbacaannya tetap bisa tercapai. Jadi tujuan kita untuk membuat huruf bertekstur ini tidak hanya untuk kepentingan uh, estetis saja, tapi jangan lupa supaya huruf ini tetap harus bisa terbaca dengan baik. Oke, tugas yang ini bisa Bu Nina berikan saran. Mohon lain kali untuk lebih thoughtful gitu ya, lebih dipikirkan lagi caranya memotret supaya dia bisa kelihatan bagus gitu ya. Jadi supaya kelihatan terang gitu ya fotonya, karena teman-teman nggak ketemu langsung nih sama Bu Nina. Jadi Bu Nina cuma bisa melihat karyanya teman-teman yang dikirim melalui foto. Jadi foto itu adalah senjatanya teman-teman untuk bisa mendapatkan review atau feedback yang positif dari Bu Nina. Kalau fotonya nggak maksimal, ya Bu Nina bisa lihatnya dari mana? Kan evidence-nya nih cuma foto aja, gitu ya. Jadi lain kali mohon untuk um, bisa difoto dengan kualitas yang paling baik, gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa dia menuliskan pakai zebra. Jadi ini Bu Nina sebenarnya mau menanyakan ini pakai cat posternya di sebelah mana gitu ya. Karena sebenarnya Bu Nina kan meminta teman-teman untuk menggunakan cat poster untuk mengeksekusi karyanya. Nah, kalau Anda menggunakan warna hitam dan putih, tapi warna putihnya ini disamakan dengan background, maka ya nggak akan bisa tercapai gitu ya, keterbacaan visualnya nggak akan bagus. Ini ketika dilihat ketika versinya terang pun ini nggak akan bisa kelihatan gitu. Jadi mungkin warna putih itu bisa diberikan warna sedikit abu-abu gitu ya, ya abu-abu yang terang supaya dia tidak sama dengan background. Jadi jangan mengandalkan garis luar seperti ini ya untuk tugasnya sayang gitu ya. Jadi kalau bisa memang semua hurufnya ini terisi oleh motif atau tekstur tertentu gitu. Jadi ini bisa diperbaiki, silakan direvisi supaya nilainya bisa maksimal. Oke, ini juga out of brief gitu ya. Kemarin Bu Rina mintanya teman-teman untuk membuat karya ini dalam bentuk media chat poster gitu ya. Jadi teman-teman harusnya membuatnya tuh medianya chat poster. Ini saya nggak tahu ya dia bikinnya pakai media apa, tapi yang jelas dia out of brief. Kalau yang bikin ini bisa melihat karya-karya yang sudah diperlihatkan oleh Bu Nina, mohon untuk mengevaluasi diri. Ini sama seperti yang hutan tadi ya. Jadi kalau Anda tega mengumpulkan karya dengan kualitas seperti ini berarti ada yang salah gitu ya dengan mindset Anda. Oke, nah ini adalah karya berikutnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini juga sebenarnya dia punya, kalau seumpamanya karya ini dibersihkan dulu gitu ya, di diberi di depannya dikirimkan Bu Nina dalam kondisi yang lebih rapi, mungkin ada potensi bagusnya gitu ya, meskipun sebagian yang dia pilih sebagai tekstur jeruk itu menurut Bu Nina kurang tepat. Jadi kan jeruk itu tidak hanya bagian dalamnya, tapi tekstur luarnya pun itu berkualitas gitu sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat tayangan review di kelas sebelah, ada yang bikin tulisan lemon dan kualitasnya bagus banget. Bisa sebagai perbandingan gitu ya. Jadi ini kurang bersih, kurang clean, dan sebenarnya keberhasilannya untuk menampilkan tekstur jeruknya belum tercapai. Ini masih yang kelihatan ini bukan cat posternya ya, tapi lebih dominan ini pensil warna yang dipakai gitu ya. Jadi keluar dari brief yang Bu Nina minta. Oke, ini kita lihat juga karya yang menurut Bu Nina sebenarnya struktur hurufnya baik gitu ya, lalu warnanya juga sudah baik, pekat gitu ya, sangat kontras jika dibandingkan dengan backgroundnya. Hanya saja mungkin ini kepekaannya untuk menghasilkan warna-warna yang gelap dan warna-warna yang terang sebagai highlight maupun sebagai gelap terang ini belum maksimal gitu ya, jadi belum jago gitu. Jadi kalau sudah ada apa namanya gelap terang di sebelah sini, harusnya ya bagian-bagian sebelah sini juga ada gelap terangnya. Jadi ini sebenarnya ketidaktepatannya adalah pada caranya untuk menampilkan gelap terangnya gitu ya. Tapi karena rapi, karena bagus dan masih bisa teridentifikasi bahwa ini adalah tanamannya mawar gitu ya.
Jadi masih bisa bagus lah nilainya, masih bisa A. Oke, ini juga keluar dari brief. Kemarin Bu Nina memintanya teman-teman menggunakan cat poster. Jadi cat poster itu adalah media yang dominan. Jadi kalau ini Bu Nina memperkirakannya Anda sepertinya pakainya pensil ya, bukan pakai cat poster. Jadi mohon untuk diulang lagi. Saya sebenarnya tidak meragukan kemampuan Anda untuk menghasilkan detail yang sebagus ini udah bagus banget. Cuman Anda keluar dari brief gitu ya. Lalu lain kali mohon kebersihan karya ketika difoto gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti ini tuh dicantumkan. Foto yang bersih dengan kualitas yang baik karena itu satu-satunya kesempatan Anda untuk menunjukkan kualitas karyanya ke Bu Nina dan juga ke teman-teman yang lain. Oke, sebenarnya saya ragu ya, apakah ini menggunakan cat poster ataukah tidak. Kalaupun menggunakan cat poster, tapi pilihan warna yang dia pilih ini sepertinya pilihan warna yang terlalu soft, jadi apa namanya kontrasnya ini nggak dapet. Padahal sebenarnya kalau pilihan warnanya tepat, karya ini tuh punya potensi untuk bisa menjadi karya yang bagus, yang stand out. Karena dia sudah betul caranya untuk menampilkan teksturnya itu sudah betul. Hanya saja pilihan warnanya yang kurang tepat. Tapi pilihan hurufnya bagus gitu ya, kerningnya juga sudah oke. Hanya saja mungkin ini perlu dikontraskan kembali ya, Mbak atau Mas yang bikin ini gitu supaya dia bisa kelihatan stand out. Baik, berikutnya Bu Nina perlihatkan tugas yang berikutnya ini. Kita lihat ya, tulisannya puzzle. Di situ dia menggunakan warna-warna yang pastel sebenarnya. Nah, ini adalah contoh teman-teman, kalau teman-teman nggak mau pakai yang warna yang kuat banget gitu intensitasnya, bisa memilih warna-warna pastel seperti ini. Tapi tetap kelihatan nggak terlalu ngeblend sama backgroundnya ya. Jadi ini pilihan warnanya udah cukup menarik menurut Bu Nina. Hanya saja mungkin dia tidak terlalu berhasil ketika menampilkan gelap terang gitu ya. Jadi puzzle itu saya nggak tahu ya, jadi puzzle yang seperti apa yang dibayangkan dia, tapi sebenarnya kalau puzzle itu kan potongan-potongannya kan nggak seperti ini ya, gitu. Jadi mungkin nanti bisa di review lagi, bisa dilihat kembali atau direvisi. Jadi kalau ini Bu Nina melihatnya seperti gabungan dari apa namanya bidang-bidang geometris gitu, jadi bukan kayak puzzle ya. Oke, jadi nanti ini bisa diperbaiki. Karya yang berikutnya ini menurut Bu Nina sangat menarik gitu ya idenya. Jadi dia menggunakan beberapa elemen. Jadi ada elemen kemasannya Indomie. Kalau teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi ada kemasannya Indomie di sini, lalu ada bagian Indominya meskipun mie-nya ini teksturnya masih belum kelihatan berhasil gitu ya. Lalu ada ide untuk memberikan apa namanya telur di bagian sini. Nah, seperti yang Bu Nina sampaikan tadi sebenarnya tujuan utamanya kita membuat karya ini kan supaya teman-teman itu bisa menampilkan teks yang tidak hanya memiliki nilai estetis tapi juga memiliki keterbacaan visual. Resiko dari teman-teman kalau menggunakan warna putih yang sama dengan background seperti ini, maka nanti ada kecenderungan tidak bisa dibaca gitu ya, jadi keterbacaan visualnya rendah. Jadi mungkin lain kali bisa dipertimbangkan kembali, bisa dicoba kembali supaya ya ini bagian ini nggak seperti hilang gitu ya. Ini sih dibantu karena ini terbantu karena kita melihat teks yang sudah familiar, yang sudah sering kita lihat. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang belum pernah membaca Indomie, akan sulit sekali mengidentifikasi teks ini adalah bagian dari huruf M dan huruf I. Gitu ya, mohon diperhatikan nanti. Oke, ini sama seperti tugas-tugas sebelumnya yang saya kritik gitu ya. Jadi ini adalah tugas yang mati gaya, minim usaha, dan nggak terlalu sungguh-sungguh. Jadi komentarnya nggak ada kecuali silahkan revisi kalau Anda kepengen nilai yang nilai minimal untuk mendapatkan kelulusan, mendapatkan syarat kelulusan untuk mata kuliah ini. No comment karena saking jeleknya. Nah, kalau Anda tadi mengumpulkan karya yang seperti itu, lalu melihat ada teman Anda yang mengumpulkan karya seperti ini, bagaimana perasaannya? Kalau saya sih, ya pasti akan ngerasa sangat apa ya, ke-trigger lah untuk bisa bikin karya yang lebih baik gitu ya. Jadi kan beda banget gitu usahanya. Nah, karya ini bagus karena kita lihat jadi upayanya dia untuk menampilkan gelap terang sudah bagus, penguasaannya terhadap kuas juga sangat baik, sehingga karya ini juga masuk dalam kategori A. Gitu ya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Hanya saja mungkin nanti ke depannya ya Mbak atau Mas yang bikin ini, kalau Anda memilih huruf yang
struktur stemnya itu lebih tebal, itu akan jauh lebih baik karena Anda punya punya ruang yang lebih luas untuk bisa meletakkan tekstur atau motif di dalamnya. Saya nggak tahu ya ini adalah kata apa. Yang dia maksud ini sebenarnya kata apa gitu. Tapi Bu Nina sudah banyak memberikan review yang positif untuk karya yang baik dan sudah memberikan komentar yang jelek untuk karya yang jelek, dan ini adalah salah satu dari karya yang jelek itu karena Bu Nina nggak tahu maksudnya apa, karena kata-kata yang dipikirkan, yang disampaikan nggak bermakna, dan dia juga tidak mengikuti brief ya. Jadi briefnya itu adalah satu kata yang bisa Anda visualisasikan melalui tekstur atau motif, dan katanya itu harus minimal terdiri dari 5 huruf. Jadi silahkan direfleksi sendiri. Oke, karya ini rapi sebenarnya. Jadi bagus karyanya karena dia rapi. Meskipun ini nothing new ya, seen that. Sudah pernah lihat lah karya seperti ini sebelumnya. Hanya saja ketika karya ini dicoba untuk ditampilkan kembali, yang saya sayangkan itu hanya ada pada kontras gitu ya. Ini sudah diisi dengan warna putih, which is itu saya appreciate sekali. Supaya warnanya nggak sama dengan warna backgroundnya. Itu sangat saya appreciate. Tapi warna-warna yang dipilih oleh mas atau mbaknya ini masih terlalu soft gitu ya, ngeblend dengan backgroundnya. Jadi lain kali pilihlah warna mungkin yang lebih intensitasnya lebih tinggi untuk bagian yang ini ya, supaya dia kelihatan lebih stand out. Tapi rapi banget, ini masih bisa A nilainya. Terima kasih sudah membuat karya yang cukup detail seperti ini. Nah, ini juga sama ya, jadi karakteristik cat posternya tuh nggak dapet, karena karakteristik cat poster itu pekat, dan saya nggak tahu teman-teman ini membuat karya ini dengan media apa, tapi saya sanksi kalau ini pakai cat poster, ya, karena yang lebih dominan ini adalah Anda menggunakan, jelas menggunakan media yang lain, mungkin drawing pen atau mungkin pensil gitu untuk membuat tekstur-tekstur seperti ini. Jadi mohon diperhatikan kembali briefnya, mohon direfleksi lagi, silahkan direvisi. Sebenarnya tidak ada yang baru dengan idenya karya ini ya. Jadi karya-karya seperti ini kan sudah sering kita lihat. Hanya saja saya menyayangkan kenapa karyanya ini nggak tercapai gitu ya. Karena tidak ada gelap terang. Jadi ini kurang kontras. Kalau ingin menambahkan gelap terang, jadi kalau katakanlah kalau memang ini adalah bagian yang gelap, lalu katakanlah ini adalah bagian yang terang, ya maka gunakan itu warna-warna itu untuk menampilkan highlightnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa diperbaiki lagi. Boleh dikumpulkan kembali ya, Mbak atau Mas yang bikin ini. Hanya saja mungkin gelap terangnya ini ditambah. Jadi harus sama. Antara warna yang, katakanlah kalau memang yang mau gelapnya adalah bagian yang sebelah sini, sisi sebelah sini, ya semuanya sebelah sini semua. Nanti bagian yang terang itu ada di sebelah sini gitu soalnya, bagian yang di highlight. Nah, kalau semuanya sama, konsisten, pasti akan jauh lebih baik. Ya. Untuk karya yang ini, satu komentar yang bisa Bu Nina berikan itu adalah sayang. Sayang karena apa? Yang pertama, dia memotret dengan kualitas yang buruk. Bisa saya katakan buruk ya. Jadi kelihatan banget ketidaksungguhannya untuk menampilkan karyanya dalam versi yang terbaik. Yang kedua, sayangnya saya dengan kualitas foto yang seperti ini sulit bagi Bu Nina untuk bisa mengidentifikasi apakah ini dibuat dengan menggunakan media cat poster ataukah tidak. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya dia punya potensi untuk bisa menghasilkan karya yang detail, gitu ya. Kalau kita lihat ini gelap terangnya dia tuh dia sudah menguasai. Cuman ya itu tadi Bu Nina sanksi apakah ini dengan menggunakan cat poster karena karakteristik cat posternya tidak tampak. Nanti ini bisa konfirmasi ya ke Bu Nina ini sebenarnya ini tugasnya ini bagaimana nih statusnya. Gitu. Karena sebenarnya dia menjanjikan sekali menjadi gambar karya yang bagus, cuma cara penyajiannya nggak sungguh-sungguh. Sayang. Nah, ini karya berikutnya. Ini adalah salah satu kelemahan ketika teman-teman memilih huruf yang terlalu tipis ya. Ketika stemnya terlalu tipis seperti ini, maka teman-teman hanya punya sedikit ruang untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan tekstur yang ingin ditunjukkan. Coba kalau yang dipilih adalah huruf dengan stem yang besar, pasti hasilnya akan berbeda, gitu ya. Nah, ini kita lihat juga ada bagian-bagian yang ngeblend dengan bagian backgroundnya, warnanya putih.
Nah, ini menyebabkan keterbacaannya karya ini jadi rendah, ya. Mungkin bisa diulang. Oke, ini karya yang berikutnya, Natal gitu ya. Kalau memang kita lihat sih bisa dibaca, bisa ya. Ya bisa sih dibaca. Cuman ya, kita melihat nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi dia hanya mengikuti tampilan visual yang sudah pernah kita lihat sebelumnya dan di recreate. Nggak ada yang salah sih, nggak apa-apa. Untuk kepentingan belajar sah-sah aja. Oke, udah bagus ini. Nah, ini saya tahu dia menggunakan cat poster, hanya saja pilih yang dia pilih sebagai motif untuk menunjukkan lantai ini yang saya sayangkan, gitu ya. Jadi ini sebagai sebuah motif ini masih terasa flat gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, kalaupun ada lantai yang motifnya itu seperti ini, teksturnya seperti ini, dia pasti tetap punya gelap terang. Jadi pasti ada bagian yang memang lebih gelap gitu ya di bagian-bagian tertentu, lalu ada bagian-bagian yang lebih terang. Itu di bagian-bagian atas ini biasanya ada bagian-bagian yang lebih terang. Ini mungkin bisa dikirim kembali Mbak atau Mas yang bikin, tinggal ditambahin gelap terangnya aja. Boleh menggunakan pensil warna untuk gelap terangnya, ya. Selanjutnya, komentar saya sama ya. Jadi ini fotonya nggak bagus kualitasnya. Jadi Bu Nina mau ngasih nilai maksimal juga nggak bisa. Tapi kalau saya lihat secara sekilas sih memang ini juga karyanya nggak terlalu stand out karena dia juga bikinnya masih sangat minimalis gitu, seadanya, sebisa-bisanya. Jadi tidak ada effort untuk menampilkan karya yang maksimal. Sebagai karya tekstur sih nggak dapet. Gitu ya. Oke, ini yang lebih dominan sebenarnya kelihatannya pensil warnanya ya ini ya. Jadi mungkin dia cuma pakai warna kuning aja, terus selebihnya dia tumpuk pakai pensil warna, ya nggak ada yang salah sih, cuman ya dia memenuhi kriteria, tapi saya nggak bisa bilang karya ini bagus. Gitu ya. Mungkin ya karena kita sudah pernah lihat ini sebelumnya, jadi nggak ada sesuatu yang baru, kurang kontras warnanya kuning sama warna daunnya. Ya, ada banyak faktor sih yang menyebabkan karya ini meskipun masuk dalam kriteria, masuk dalam brief, tapi dia nggak bisa kelihatan stand out, nggak bisa kelihatan menonjol dibandingkan dengan karya yang lain tadi ya. Oke, ini membuat donat. Ya, sebenarnya ini bisa sih diusahakan supaya lebih baik dengan main highlight dan juga main gelap terang yang lebih proper gitu ya Mbak ya. Jadi ini gelap terangnya kan nggak dapet ini. Mungkin nanti bisa dilihat dulu tutorial untuk menampilkan objek dalam format yang gelap terang, di mana meletakkan bagian-bagian yang ada shadow-nya, di mana ada yang ada highlight-nya, itu akan bisa sangat membantu. Bisa diimprove lagi ya tugas ini nanti. Jerapah, ya sudah oke lah. Ya. Sebagai sebuah tugas, ya aman lah ini. Bisa A tapi A-nya nggak gemuk. Oke, ini terlalu flat ya, terlalu dekoratif karyanya, dan juga caranya moto nggak oke ya. Kalau memang ini adalah ukuran kertas A3 lalu Mbak atau Masnya cuma ngasih span segini untuk garis tepinya, ini terlalu mepet ya. Mungkin lain kali bisa diusahakan lagi supaya lebih rapi. Ini masih keriting ini. Jadi harus latihan lagi nih bikin ininya ya, bikin pewarnaannya. Oke, jadi sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi, puzzle yang mungkin lebih cocok itu adalah yang posisinya seperti ini. Hanya saja ini kerapiannya nggak ada ya, jadi tugasnya masih nggak rapi. Formulasi untuk menghasilkan kekentalan cat poster yang ideal juga belum tercapai. Jadi ini harus banyak belajar ya. Silakan banyak belajar lagi. Ini lemon yang sama sekali tidak berhasil gitu ya, kelihatan sangat flat. Mungkin bisa dilihat di kelas sebelah gitu ya, yang tadi bikin lemon atau jeruk gitu saya lupa, tapi ide-idenya sebenarnya sama. Ini karena kelihatan flat banget, cuman gelap terang, nggak ada upaya, maksudnya nggak ada upayanya untuk menampilkan gelap terang, cuman satu warna kuning saja. Karyanya jadi nggak bisa maksimalnya. Bisa diulang ini karya ini.
Ini keterbacaannya rendah gitu ya, karena dia memilih objek-objek yang menurut Bu Nina terlalu banyak variasinya dan warnanya juga nggak satu nada gitu ya warnanya. Jadi ya butuh waktu yang lama untuk bisa mengidentifikasi ini sebenarnya bunyinya apa. Lalu yang kedua, kerningnya, ini dia masih pakai monospace, jadi jarak antara huruf yang satu dengan yang lainnya sama. Padahal kemarin kita sudah pakai materi kerning, jadi mohon ini bisa diulang dengan kerning yang lebih baik. Ini sama seperti komentar-komentar tugas sebelumnya, jadi ya dia memilih objek-objek yang terlalu banyak dan dia juga memilih huruf yang terlalu kecil untuk meletakkan objek-objek itu ya. Jadi objek-objeknya ini nggak teridentifikasi nih. Nggak ada satupun yang bisa diidentifikasi dengan maksimal. Ya begitulah ya resikonya. Jadi belajar untuk mengerjakan tugas itu pakai strategi ya teman-teman. Kemarin Bu Nina ngasih masukan sebelum untuk mengeksekusi karyanya, teman-teman lihat dulu. Ini karyanya teksturnya yang paling bagus yang seperti apa nih? Itu. Kalau teksturnya sudah dapat yang bisa diwujudkan dengan menggunakan cat poster, baru dieksekusi ke katanya. Jangan kebalik ya. Hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, demikian review yang bisa Bu Nina berikan. Silakan melakukan revisi untuk teman-teman yang memang tadi Bu Nina kasih masukan nilainya belum maksimal. Bu Nina berikan kesempatan yang panjang buat teman-teman untuk revisi. Dan Bu Nina juga menyampaikan selamat untuk tugas-tugas yang tadi sudah masuk dalam kategori A. Selain review ini, Bu Nina juga sebenarnya mengunggah review di kelas sebelah. Teman-teman mungkin bisa nonton karena di kelas sebelah karya-karya yang stand out itu banyak banget, yang mind blowing itu banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.